Permata dan hiasan, emas tetap jadi hantaran. Selamat datang Ustadz Abdus Somad, kami sampaikan kehadiranmu sungguh sangat kami nantikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kehadiran tablik akbar dan subuh akbar ini kami lihat lebih dari 20.000 jamaah umat Islam hadir di depan kantor Bupati Pasaman Barat ini. Kita berikan aplaus kepada pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat. Bapak Ibu, tablik akbar ini diselenggarakan atas kerjasama yang baik dari pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat, juga dengan Bapak Kapolres Pasaman Barat, Bapak Haji Iman Pribadi Santoso SIK, juga dengan Kementerian Agama Pasaman Barat beserta panitia-panitia lain yang tidak bisa kami sebutkan. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita simak bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita Ustadz Haji Abdus Somad LCMA. Disilahkan. Ada dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biado anak kita sesudahnya. Bahagia orang awak sadulu. Ripun kabare api. Insyaallah sing melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Tadi kata Pak Bupati, di sini ada 3 suku Pak Ustaz. Minangkabau, Mandailing, Jawa. Maka 3-3 itu mesti disapa. Jamaahnya juga ada 3. Di depan 1, di kanan 1, di kiri 1. Yang kanan kiri jangan ribut, nanti saya ke sana. Nanti juga saya ke sana. Ke depan ini dulu. Banyak-banyak aja beristighfar yang di belakang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ambil foto ini banyak-banyak, kirimkan ke seluruh dunia, bagi tahu bahwa tak lama lagi Palestina akan merdeka. Takbir! Kalau sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat, maka Palestina tak lama lagi akan bebas dari Israel. Laknatullah. Ini bukan sholat Jumat ini sholat Idul Fitri gabung dengan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha orang ramai biasa karena ada pembagian kupon daging kurban. Mohon maaf, jangan tersinggung Pak Bupati. Apakah ini ada pembagian sembako? Tidak ada. Lalu kenapa umat begitu ramai subuh ini? Saya tanya tadi, ini stadion apa nih Pak? Ini lapangan kantor Bupati Pasaman Barat. Beginilah rupanya orang Pasaman Barat menjaga persatuan. Berbeda suku, berbeda bahasa, tapi kita disatukan dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Wakil Gubernur, Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak PN, Bapak Kajari. Yang besar tak dibawa gelar, yang kecil tak disebut nama. Alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, tokoh masyarakat,
insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Suku Minangkabau, suku Mandailing, suku Jawa, yang kecil-kecil tak saya sebutkan satu persatu, insya Allah semuanya masuk dalam surga. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Yang datang tadi malam jam 1 malam. Dari mana Ustaz tahu datang jam 1? Saya datang jam 1.30 penuh depan kantor, depan rumah kediaman, depan rumah dinas tadi malam penuh. Saya heran, ini mereka ini salah jadwal atau gimana? Kenapa penuh? Begitulah cinta mereka Pak Ustadz kepada alim ulama. Padahal yang datang ini bukan tuanku, yang datang ini bukan mursyid, yang datang ini bukan buya, yang datang ini hanya ustadz biasa saja yang beratnya pun 50 kurang. Tapi rupanya mereka cinta. Kenapa? Karena Pasaman Barat ini memanglah negerinya para ulama, para mursyid, para mursyidin, para buya, para tuanku. Maka sampai akhir ayat, sampai akhir zaman, masyarakatnya tetap cinta para ulama. Takbir. Ada kakak kelas saya di Mesir dulu, udah ambo abang saya, namanya Ustadz Jalfatullah. Kenal? Ustadz Jalfatullah ini abang kelas saya di Mesir. Malam ini ikut bersama kami, walau lelah, walau susah, walau sulit, tetap datang. Bapak Wakil Gubernur di Padang saya tausiah, tak ada beliau. Di Bukit Tinggi saya tausiah, tak ada. Rupanya beliau mau yang di ujung-ujung saja. Di ujung dulu pernah datang, di kabupaten tausiah paling tinggi ceramah. Di ujung lagi perbatasan dengan Sumatera Utara datang. Di tempat lain berkelahi antara orang Jawa dengan orang Batak, tapi di Pasaman tidak. Itu tidak terjadi. Kenapa? Karena hubungan silaturahim yang baik. Mudah-mudahan perkumpulan pertemuan kita subuh ini mempererat lagi silaturahim kita, insya Allah. Amin. Apa kata orang Jawa? Aku tidak mau punya menantu orang Batak. Kenapa? Derajat kita jauh, jatuh, rendah. Masa dari emas langsung jadi tulang lagi. Gara-gara komunikasi tak baik. Begitu juga orang Minang, tersinggung cakap dia sama orang Batak. Apa kata orang Batak pergi ke restoran Minang? Biado. Dijawab sama orang Minang, baginya aduh, kampiang aduh. Gara-gara apa? Gara-gara bahasa tak paham. Maka kalian kalau mau tahu kerukunan yang tiga ini, Jawa, Mandailing, Batak, Minangkabau, semuanya bersatu menjaga Pasaman Barat sampai hari ini dan akhir hayat nanti, insya Allah. Amin. Ustadz Somad diminta jadi imam. Sudah kubilang saya suaranya pas-pasan. Tak apa-apa Pak Ustadz, tak bersuara pun tak apa-apa. Masyarakat ingin betul Ustadz jadi imam. Akhirnya saya maju, bingung saya. Sholatnya mau pakai bahasa Minang, pakai bahasa Mandailing, mau pakai bahasa Jawa. Tak mungkin saya bilang Allah nan gadang bana. Maka jalan tengahnya tidak pakai bahasa Minang, tidak pakai bahasa Mandailing, tidak pakai bahasa Jawa. Yang dipakai apa? Bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Dan tidak ada satupun yang komplain, semuanya menjawab sami'na wa ata'na. Salat subuh berjamaah. Saya tanya dulu, ini sini masyarakatnya bagaimana? Pakai kunut apa tidak? Mayoritas pakai kunut Pak Ustaz. Maka saya pun pakai kunut. Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait. Yang tidak bersetuju pakai kunut, yang di belakang tetap mengaminkan kunut. Yang setuju pakai kunut, tetap ikut baca kunut. Tidak usah dipermasalahkan masalah kunut. Perti, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Al-Irsyad, Nahdlatul Ulama, semuanya sepakat bahwa sholat subuh itu wajib. Ada yang mengatakan sholat subuh sunat? Tak ada. Semuanya sepakat sholat subuh wajib. Yang ikhtilaf itu adalah hanya masalah-masalah sepele saja. Oleh sebab itu jangan berkelahi gara-gara kunut. Kalau berkelahi gara-gara kunut, yang ketawa siapa? Yang tak sembahyang subuh. Subuh ini alhamdulillah masyarakat ramai datang semuanya. Man shalla subha fi jama'atin
siapa yang sholat subuh berjamaah faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala macam tahajud sepanjang malam. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala seperti tahajud sepanjang malam. Jam 2.30 tadi malam saya terbangun, setelah tidur 1 jam saya terbangun mendengar hujan lebat, rasa ditumpahkan air dari langit. Bayangan saya besok nampaknya 3 sop aja jamaah. Kalau beginilah kencangnya air hujan ini, pastilah tanah lapang ini basah, pastilah jamaah menarik selimut, semuanya dingin sejuk, pastilah tak ada besok yang sholat subuh. Tapi begitu saya keluar tadi dari kediaman, Masya Allah, tabarakallah, beginilah rupanya masyarakat Pasaman sholat subuhnya. Entah subuhnya aja wallahu a'lam, tapi rasa-rasanya semuanya istiqamah sampai subuh besok tetap berjamaah insyaallah. Amin. Itu yang kita inginkan dalam hidup, al istiqamah. Satu istiqamah khairun min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Di depan ini saya ceramah setengah jam, nanti ke sebelah kanan 15 menit. Ibu-ibu yang sebelah kanan tenang, nanti 15 menit saya ke sana singgah. Yang sebelah kiri pun 15 menit. 15 menit, 15 menit, 30 menit sama dengan 60 menit. Sesuai dengan ceramah saya di mana-mana, 600 ml. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbeda bahasa, berbeda suku, disatukan oleh sholat subuh. Kiblatnya satu, Ka'bah. Bahasa yang dipakai satu, bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahnya satu, qul huwallahu ahad. Qurannya satu, kiblatnya satu, sholatnya satu, arahnya satu. Maka kita jaga persatuan, jangan sampai dirusak oleh perbedaan-perbedaan. Apalagi tak lama lagi ini sedang cuaca panas, suhu politik panas. Ingat, 17 April semuanya selesai, tapi persatuan kita tetap sampai akhir hayat, akhir zaman. Betul? Saya diminta berbagai macam, Ustaz, tolong nanti kalau ceramah jangan pakai jari, simbol-simbol jari. Makanya dari tadi saya begini aja. Ustaz, jari 1 apa jari 2 Pak Ustaz? Jariku 10. Jamaah sekarang sudah cerdas, jamaah sudah smart, jamaah sudah tahu, jamaah tidak bisa ditipu, jamaah tak bisa dibohongi, jamaah sekarang tidak lagi bisa dipoto, ditipu dengan baleho-baleho. Betul? Jamaah semuanya datang mau melihat kenyataan, fakta dan data. Dibuatlah baleho Ustaz Somad, dibuat ganteng, rupanya hitam legam. Masya Allah, gambar-gambar, ada gambar Pak Bupati, ada gambar Pak Wakil Bupati, ada gambar Pak Kapolres, tapi gambar saya yang paling besar. Apa maknanya? Begitu forum komunikasi pimpinan daerah Pasaman Barat ingin memuliakan Ustadz Somad, sudahlah orangnya kecil, gambarnya pula kecil, apalagi yang mau dibanggakan? Maka biarlah orangnya kecil, yang penting gambarnya besar. Maka banyak jamaah yang kecewa, kusangka Ustadz itu besar, rupanya kecil. Yang penting suaranya besar. Betul? Suaranya yang paling penting besar. Kenapa? Karena suara yang mau didengar oleh jamaah. Kalaulah masuk surga itu karena badan, sudah lama gajah masuk surga. Kalaulah masuk surga itu karena otot, sudah lama banteng masuk surga. Kalaulah masuk surga itu karena kulit, maka sapi duluan masuk surga. Kita masuk surga ini bukan karena otot, bukan karena badan, bukan karena apapun. Lalu masuk surga itu karena apa? La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu, kamu masuk surga karena apa? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Masuk surga karena rahmat Allah. Bangun kita malam ini cepat-cepat karena ingin dapat rahmat Allah. Datang kita subuh walaupun hujan lebat dingin karena ingin datang rahmat Allah. Dan setelah subuh kita duduk bersama walaupun lapar. Betul? Karena ingin dapat rahmat Allah. Makanya orang yang mati itu kita doakan, Allahumma gfir lahu warhamhu. Dan duduk antara dua sujud tadi minta rahmat Allah, Rabbil firli warhamni. Orang yang sudah mati itu kita katakan almarhum. Apa itu almarhum? Orang yang sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz bertanya, siapa yang sudah dapat rahmat? Angkat tangan ibu-ibu. Saya. Kenapa ibu dapat rahmat? Laki saya namanya Rahmat.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya awal tausiah saya awali dengan rahmat dan selamat dulu. Assalamualaikum. Semua yang hadir ini assalam. Selamat anaknya, selamat istrinya, selamat rumahnya, selamat hartanya, selamat dunianya, selamat akhiratnya, selamat dari azab kubur, selamat dari neraka jahanam. Amin. Warahmatullah. Semua yang hadir ini mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Amin. Wabarakatuh. Berkah Pasaman Barat, berkah hartanya, berkah ilmunya, berkah keluarganya, berkah kerjanya, berkah jabatannya, berkah dunianya, berkah akhiratnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan berkah itu. Amin. Maka satu hembusan nafas ada dapat 3. Assalam warahmatullah wabarakatuh. Orang hidup dapat 3, orang mati dapat 3, orang hidup dapat 3, orang yang sudah meninggal dunia pun dapat 3. Itulah mengapa salam itu dibagi 3. Salam yang pertama semua wajib menjawab assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Salam yang kedua tak boleh dijawab. Itulah salam saya waktu jadi imam sholat subuh tadi. Assalamualaikum warahmatullah. Tak ada bapak menjawab di belakang. Waalaikumsalam bapak. Salam yang ketiga kita tak ingin mendengar jawabannya. Pulang dari Pasaman Barat, kami akan menuju Manggopo, akan menyampaikan tausiah di Pariaman. Dan ketika dalam perjalanan kami lewat di makam kuburan orang Islam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun ya Allah mustaqimin wal mustaqimin nas'alullah lana wa lakum wal afiyah. Lewat di makam kami ucapkan salam, tapi kami tak ingin mendengar jawabannya. Kalau sempatlah kami dengar assalamualaikum ya ala kubur, waalaikumsalam. Tak jadi saya menyampaikan tausiah, mati pingsan korban. Oleh sebab itu maka sudah mati pun kita tidak putus silaturahim. Pulang saya dari Pasaman, singgah di Manggopo, pulang ke Pekanbaru Riau, tiba-tiba orang Pasaman Barat dapat kabar Ustadz Somad yang ceramah subuh kemarin meninggal dunia. Apa kata orang Pasaman Barat? Memang sudah nampak kita tanda-tandanya. Untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Jangan baca sekarang. Putuskah silaturahim kita kalau kita berpisah subuh ini? Tidak, sampai mati tidak akan pernah putus, kekal untuk selamanya. Oleh sebab itu maka jangan pernah putuskan silaturahim. La yadkhulul jannah, tak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Silatu menempelkan, silatu merapatkan, silatu merekatkan rahim, kantong janin dalam perut perempuan. Orang Jawa, orang Minangkabau, orang Mandailing, tiga-tiga ini walaupun berbeda bahasa, berbeda sukunya, tapi dia tetaplah berasal dari perut yang sama. Itu perut rahimnya Hawa, istri Adam alaihissalam. Orang Jawa keturunan Adam, orang Minangkabau keturunan Adam, orang belum lagi kan janji dari 30 menit. Saya mulai tausiah jam 6.15, nanti jam 7 kurang 15 baru saya pindah ke sana. Nah, habis itu baru ke sana. Apa pesan Pak Bupati tadi? Buatlah Ustaz Abdul Somad mengingat kesan yang indah di Pasaman Barat. Kalau begini ceritanya tak indah nampaknya kenapa? Indah. Tak ada yang tak indah. Di bumi Minangkabau ini semuanya indah. Betul? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di depan ini saya bercerita tentang satu pentingnya menjaga silaturahim. Orang Minangkabau, orang Jawa, orang Mandailing berasal dari rahim Hawa, istri Adam alaihissalam. Adam dari tanah kembali kepada tanah. Jangan angku, jangan sombong. Hai orang Jawa, kau jangan angku walaupun kau dipanggil Mas. Hai orang Mandailing, kau jangan hina walaupun kau dipanggil tulang. Karena kita semua berasal dari tempat yang sama, berasal dari rahim Hawa, Hawa istrinya Adam, Adam dari tanah balik kepada tanah. Sifat tanah itu bagaimana? Rendah. Sifat tanah itu bagaimana? Hina. Sifat tanah itu bagaimana? Hitam. Sifat tanah itu bagaimana? Bau, hitam, rendah, busuk, hina, hitam. Oleh sebab itu maka sifat manusia ini juga merendahkan diri. Kawan saya itu Pak Ustadz bawaannya sombong angkuh, dia dari tanah juga, cuma tanah sengketa.
Makanya nanti kalau nampak tetangga, kawan sekantor, nampak deh, kau yang dibilang Ustaz Somad kemarin, tengok kau ini tanah sengketa. Bukan itu maksud tausiah saya ini. Maksudnya mengingatkan kita asal muasal kejadian kita waktu sujud tadi, kita semuanya menempelkan kening ke tanah, ke lantai, tempat yang paling tinggi, paling mulia kening. Tak ada berani menempelkan kening kita ini, tak ada berani megang kening kita ini. Tapi saat subuh tadi berapa kali kita tempelkan? 4 kali kita tempelkan. Allahu Akbar. Mentang-mentang pejabat, mentang-mentang orang yang punya kekuasaan, tiba-tiba bapak-bapak forum komunikasi pimpinan daerah ini tak mau menempelkan keningnya ke lantai. Waktu sujud tadi Allahu Akbar, ditempelkannya ke tiang. Batal sholatnya. Karena rukun sujud ada 7, menempel ujung kaki 2, ujung lutut 2, ujung kening 1, ujung tapak tangan 2, maka 7 ini mesti menempel. Kalau tidak menempel, sholatnya tidak rukun, rukun sujudnya tidak sah. Maka kalau sudah sujud, rukuknya tidak sah, sholatnya pun tidak menjadi sah. Begitulah hebatnya silaturahim. Nah, setelah kita bersilaturahim bersama, tidak lagi ada sikut kiri, sikut kiri, tanduk ke depan, sifat ke belakang, maka kita pun mulailah berbuat. Apa yang bisa kita buat sekarang setelah kita bersama, tak lagi melihat perbedaan, yang kita lihat persamaan, yang kita lihat tujuan ke depan. Kita mau menyekolahkan anak-anak yatim supaya bisa mereka sekolah. Mudah-mudahan anak-anak yatim bisa sekolah tahfiz Quran. Amin. Anak-anak yatim kita yang ayahnya sudah meninggal dunia, bapak-bapak selamatkan anak yatim ini. Maksud saya selamatkan anak yatim bersedekah, bukan menikahi mak-maknya. Kalau kalian mau tak apa-apa juga. Bapak kepala kantor Kementerian Agama sudah siap dengan cap stempel. Tapi ibu itu belum tentu setuju, ya kan, Bu? Diam mereka. Dalam hadis dia kan sudah setuju, Pak. Dulu kalau ada anak gadis mau dipinang laki-laki, datang bapaknya bertanya, wahai anakku, maukah engkau menikah dengan anak lajang itu? Datang anak gadis itu menengok, diam dia. Maka kata hadis Nabi, as-sukutu alamatur ridha, diam tanda setuju. Tengoknya dia. Anak gadis dulu gitu dia. Anak gadis sekarang mau jawab iya aja atau iya banget ya. Kalau yang datang tuh ganteng, tapi kalau yang datang tengok yang mana ya, yang itu. Cuy. Setelah kita bersama subuh ini, sholatnya berjamaah, apalagi yang perlu berjamaah, menolong anak yatim dengan berjamaah. Oleh sebab itu maka sudah disiapkan kotak-kotak. Beginilah banyak orang, cuma satu lah kotak disiapkan panitia. La ilaha illallah. Mana kotak-kotak itu lagi panitia? Mainkan. Keluarkan kotak-kotak. Oh, tidak pakai kotak. Khusus untuk laki-laki dipakai kresek plastik. Mantap, bagus. Saya lebih setuju yang pakai kresek itu daripada kotak. Karena kalau kotak ini tak nampak isinya berapa. Tapi kalau kresek itu nampak, ada yang abu-abu 2000 perak, ada Patimura bawa golok panjang 1000 perak. Cemana lah mau masuk surga 2000 perak. Parkirnya sudah 5000 sekarang. Di atas tak ada kotak, naikkan ke atas. Ikan-ikan yang besar itu di atas. Kalau di bawah ini ikan bilis saja nih. Di atas ikan paus, ikan ini, lumba-lumba. Masukkan, coba sedikit. Coba sedikit sebelum mereka pura-pura pulas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, da'u marrakum bisadaqah. Adakah di antara kalian yang sakit, kata Nabi? Adakah di antara kalian yang sakit? Ada ya Rasulullah. Sudah makan obat? Sudah terapi? Sudah. Tak juga sehat? Tidak. Ada satu obat. Apa dia? Da'u marrakum bisadaqah. Berobatlah dengan banyak-banyak bersedekah. Ada seorang ibu-ibu sudah divonis kena penyakit kista. Kista dalam rahimnya sebesar duit logam. Kata dokter, ini rahimnya mesti dipotong, dibuang. Ibu, rahimnya ada kista sebesar duit logam, maka rahimnya mesti dibuang. Menangis si ibu. Kenapa menangis? Karena rahim mau dibuang. Perempuan kalau sudah tak ada rahim tak bisa mengandung. Mendengar itu si istri menangis, suaminya tersenyum. Ini kista sudah sebesar logam, ada di dalam rahim, mesti dipotong, dibuang. Jadi kalau gitu saya nggak bisa ngandung lagi, tidak bisa hamil lagi.
Akhirnya ibu ini pandai, dia ingat hadis Nabi SAW, dawu mardakum bis sadaqah, banyak-banyak sedekah, sedekah. Akhirnya diundangnya anak yatim, dia sedekah. Pergi dia ke panti jompo, sedekah. Wah, ada fakir miskin, dia sedekah. Tiba-tiba kistanya mengerucut, mengecil, hilang. Pas dicek lagi ke rumah sakit, scan, makan apa? Kok bisa hilang? Terapi apa? Tak ada. Saya cuma sedekah, karena Nabi bersabda dawu mardakum bis sadaqah, obat yang sakit dengan sedekah. Akhirnya hilang. Ibu nggak jadi operasi dan sekarang bisa hamil lagi. Alhamdulillah. Sekarang suaminya nangis. Nah, kalau ada ibu yang kena kista, bersedekahlah. Aku tak percaya Ustaz Somad itu. Aku sudah bersedekah bolak-balik, tak juga hilang kista. Berapa sedekahnya? 2000 perak. Mana kista mau hilang 2000? Ini kamu tak hilang 2000 perak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dawu mardakum bisadaqah. Adapun orang yang tak mau bersedekah, apa kata malaikat kepada ibu yang memasukkan duit ke dalam kresek tadi? Apa kata malaikat? Allahumma timumfikan khalafa. Ya Allah, ibu-ibu yang bersedekah tadi kasihlah dia ganti, ya Allah. Tak usah diaminkan, karena doa malaikat pasti makbul. Apa kata malaikat? Berilah ganti pada ibu yang bersedekah tadi, ya Allah. Amin, kata malaikat. Apakah orang yang tak bersedekah itu tak ada dikirim Allah malaikat? Hadisnya Sahih Bukhari. Allah Maha Adil, dikirim Allah malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma mumsikan talafa. Orang yang ketika kresek tadi lewat, dia pura-pura tertidur, pura-pura dompet hilang, beri dia kebinasaannya Allah. Saya bukan nakut-nakuti, mau cerita aja. Ada orang namanya Pelit bin Bakhil. Pelit bin Bakhil bin Kedekut bin Kikir bin Sempilit. Itu nasab dia. Pelit, setetes pun tak mau menetes. Pokoknya minta ampun. Duit dia 100 juta. Kalau 100 juta zakatnya 2,5%. Berapa itu? Memang kau udah cerita duitnya banyak yang pura-pura lupa. 100 juta zakatnya 2,5%. Maka kalau 100 juta zakatnya 2,5 juta. Mudah-mudahan yang hadir ini masing-masing punya duit 100 juta. Amin. Kenapa bunyinya macam tak yakin? Mudah-mudahan yang hadir ini masing-masing punya duit 100 juta. Amin. 100 juta zakatnya 2,5 juta. Tapi dia pelit, bakhil, kedekut, disimpannya duit tadi. Duitnya dalam dompet, dompetnya dikunci. Dompetnya dalam laci, lacinya dikunci. Lacinya dalam lemari, lemarinya dikunci. Lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci. Kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci. Rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci. Kunci hilang kebakaran. Tamat riwayat. Kau pikir kunci bisa menyelamatkan? Allah Ta'ala Maha Kaya. Allah tak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Besar-besar lalat di pasaman itu. Akhirnya apa yang terjadi pada orang yang pelit tadi? Hilang binasa. Aku tak percaya sama ceramah Ustaz Somad itu. Itu ada orang yang tak bersedekah. Kata Ustaz Somad, kalau tidak bersedekah hancur binasa. Dia tak bersedekah, tak pernah sedekah, tak pernah sedekah. Rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Makna binasa itu bukan berarti rumahnya hancur. Makna binasa itu bukan berarti mobilnya hancur. Makna binasa itu artinya tidak ada barokah. Tak ada barokahnya. Duit hantu dimakan setan. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit. Dikusuk makin sakit. Dicucuk pakai jarum, akupunktur sakit. Tak mempan jarum, pakai payung, tambah sakit. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit di Malaka, Malaysia. Datanglah dokter Cina membawa martil kecil, dipukulnya lutut. Ayah, lapuklah lama pakai. Jadi gimana nih dok? Tenang, jangan takut, kita sudah import lutut dari Tiongkok. Rupanya ada tempurung